Selamat datang di Sarinembah Farm, teman-teman. Banyak sahabat yang bertanya, kapan kita memindahkan bibit atau seedling dari tray persemaian ke pot individu atau ke tanah? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting, karena ini bisa menyangkut hidup mati dari bibit yang kita semai. Saya membuat video tanggal 24 April mengenai mengapa banyak bibit yang mati, dan salah satu sebabnya karena kita terlambat memindahkan bibit atau kita terlalu cepat memindahkan bibit. Untuk itu, saya mau membuat video menerangkan pengalaman kami bagaimana dan kapan kita memindahkan seedling ke pot individu dan ke tanah, sehingga bibit-bibit itu tumbuh sehat sampai panen. Jawaban atas pertanyaan kapan bibit harus atau bisa dipindahkan ke pot individu dan ke tanah adalah bila daun sejati sudah keluar dan bila sistem akar sudah terbentuk. Itulah jawaban generik untuk pertanyaan tersebut. Tentu saja jawaban generik tadi menimbulkan pertanyaan baru, yakni kapan daun sejati itu sudah muncul dan sistem akar sudah terbentuk, dan berapa kali sesungguhnya kita memindahkan dari mulai benih sampai kemudian menjadi tanaman cukup dewasa dipindahkan ke pot dan ke tanah. Saya adalah petani hemat yang mencoba untuk melakukan sesuatu seminim mungkin dengan hasil yang sebaik mungkin. Sehingga berdasarkan pengalaman saya hanya melakukan 1 kali pemindahan. Dan bila saya melakukan 2 kali pemindahan, dikarenakan saya tidak memiliki pot atau planter bag atau tanah untuk menanam. Jadi jawaban saya adalah saya hanya memindahkan 1 kali dari tray persemaian ke tempat atau rumah terakhir dari tanaman tersebut. Untuk menjawab pertanyaan kapan bibit harus dipindahkan, berapa hari setelah semai, maka itu tergantung dari jenis tanamannya. Saya membagi 3 jenis tanaman dan saya akan terangkan satu persatu agar teman-teman bisa menangkap kebiasaan saya. Tanaman bagian pertama adalah tanaman atau sayuran yang bisa dipanen setelah 30 sampai 40 hari setelah semai. Yang termasuk dalam golongan ini adalah caisem seperti yang teman-teman lihat, lalu pok choy, dan jenis-jenis sawi-sawian yang lain. Untuk jenis tanaman sawi-sawian yang berumur 30 sampai 40 hari saja, maka biasanya saya pindahkan 7 sampai 10 hari setelah semai. Tetapi bila tanaman kelihatannya tidak tumbuh secara cepat, maka bisa ditunggu sampai 2 minggu. Tapi setelah itu tanaman harus dipindahkan karena bila tidak akan mati. Tanaman pakcoy yang baru dipindahkan ini tergolong jenis tanaman 1 karena bisa dipanen setelah 30 hari setelah semai.
Tanaman jenis kedua adalah tanaman yang bisa dipanen dalam waktu 60 hari sampai 90 hari seperti kailan dan umbibit ini. Untuk jenis kedua, maka saya memindahkan bibit setelah 14 hari setelah semai sampai 1 bulan, tergantung perkembangan bibit kita. Untuk tanaman jenis kedua, yakni tanaman yang bisa dikonsumsi setelah atau kurang dari 60 hari, apa yang terjadi bila kita lupa memindahkan, seperti bibit kailan saya ini, maka mereka kelihatan masih bertahan tetapi dalam keadaan sekarat seperti ini. Kailan ini saya semai tanggal 29 Agustus dan masih ada yang belum saya pindahkan. Kelihatan kuning-kuning akan mati, teman-teman, karena sekarang kailan itu sudah berada di persemaian selama lebih dari 1,5 bulan. Inilah sisa bibit umbibit yang belum saya pindahkan. Saya semai tanggal 7 Agustus, berarti sudah 2,5 bulan. Dan terus terang, teman-temannya sudah saya pindahkan dan sudah tumbuh baik, dan yang tersisa sekarang dalam posisi marah. Dan tanaman jenis ketiga adalah tanaman yang berbuah seperti tomat dan paprika. Biasanya untuk tanaman berbuah, saya memindahkan setelah tanaman atau bibit berumur 1 bulan. Lalu apa yang terjadi bila bibit tidak dipindahkan tepat pada waktunya untuk tanaman jenis ketiga ini? Seperti tanaman ini adalah cabai merah besar yang saya semai tanggal 5 September, berarti sudah hampir 1,5 bulan dan belum saya pindahkan, tetapi seedling atau bibit masih kelihatan sehat, kuat, dan tegak lurus. Untuk tanaman jenis nightshade, yaitu tomat, paprika, cabai, terong, dan sebagainya, mereka adalah tanaman yang terkenal sangat kuat. Sehingga bila kita terlambat untuk memindahkan bibit-bibit itu, maka mereka memaafkan kesalahan kita. Ini adalah bibit melon, teman-teman, melon cantaloupe, yang sudah 1 bulan di dalam tray persemaian dan belum saya pindahkan. Saya sudah pindahkan teman-temannya. Lihat, kotak-kotak yang kosong itu adalah tempat teman-temannya. Dikarenakan saya mendapatkan banyak biji melon dari 1 butir, maka saya mendapatkan banyak sekali bibit. Ini adalah sisanya. Setelah 1 bulan di tray persemaian, ada beberapa bibit yang mulai ngambek dan berwarna kuning, sehingga itu adalah peringatan bahwa saya harus memindahkan cepat-cepat. Biasanya bibit melon sudah bisa dipindahkan di usia 3 minggu setelah semai. Tentu saja di dalam kehidupan ini ada kekecualian, teman-teman. Seperti misalnya seledri batang besar ini. Saya semai tanggal 17 Juli dan setelah 3 bulan masih belum saya pindahkan.
Sesungguhnya sudah banyak yang saya pindahkan. Ini adalah sisa dikarenakan saya menyemai terlalu banyak. Saya sudah memindahkan lebih dari 90 tanaman dan ini adalah sisanya. Sehingga saya capek dan saya membutuhkan waktu untuk memindahkan sisanya. Walaupun sudah 3 bulan di dalam trap persemaian, selama media tanam masih memiliki hara-hara yang tinggi, selama seledri batang besar bibit-bibitnya masih mendapatkan air yang cukup dan juga matahari yang cukup, tetapi tidak terlalu panas ya, maka bibit-bibit ini dengan gagahnya masih berdiri tegak. Bibit paprika merah saya juga adalah contoh dari kekecualian. Lihat teman-teman, bibit paprika saya semai 28 Juli dan masih belum saya pindahkan walaupun sudah besar. Sekali lagi karena dari satu buah paprika merah saya mendapatkan begitu banyak biji sehingga setelah semua berkecambah saya kecapean untuk memindahkan bibit-bibitnya. Paprika merah yang sudah dipindahkan. Apa kesimpulan dari pengalaman saya dalam memindahkan tanaman, teman-teman? Bahwa kita harus berkomunikasi dengan benih-benih dan bibit-bibit itu. Kita harus mengerti perkembangannya setiap saat. Dikarenakan bibit-bibit itu tidak bisa berbicara, maka tugas kita untuk melihat apakah bibit-bibit itu sudah siap untuk dipindahkan, sudah siap untuk menghadapi hidup yang sebenarnya atau tidak. Berkomunikasilah. Karena saya yakin tanaman akan berterima kasih bila kita mengerti keadaan mereka dan memberikan yang terbaik. Semoga bermanfaat.